Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum pengamatan morfologi pada fungi, dan sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Sri Ayulandari dengan NIM 2113041001. Perkenalkan, nama saya Sani Proditya Situmorang dengan NIM 21130410111. Halo, perkenalkan, nama saya Risa Putu Martanaji dengan NIM 2113041010. Halo, perkenalkan nama saya Nikada Yun Rosita Dewi dengan NIM 2113041014. Halo, perkenalkan, saya Gede Teguh Arya Mahendra Rata dengan NIM 2113041021. Alat dalam isolasi kapang, kamir dan cendawan adalah cawan petri, gunting dan pinset, bunsen serta korek, jarum OC, penjepit, gelas ukur, tabung reaksi, batang pengaduk, tusuk gigi, autoklav, timbangan, kertas, karet gelang, wrapping, kapas, dan tisu. Adapun bahan dalam isolasi kapang, kamir, dan cendawan adalah tape, tempe, cabai, media PDA, NaCl, Clorox, Aquades, alkohol, dan spiritus. Alat dalam pemurnian adalah cawan petri, pisau bedah, bunsen serta korek, jarum OC, autoklav, kertas, karet gelang, wrapping, dan tisu. Adapun bahan dalam pemurnian adalah isolat tape dan tempe yang telah dilakukan sebelumnya dan alkohol. Alat dalam pengamatan morfologi adalah cawan petri, kaca preparat dan cover glass, pipet tetes, jarum OC, serta tisu. Adapun bahan dalam pengamatan morfologi adalah isolat tape dan tempe yang telah dimurnikan, aquades, metilen blue, dan alkohol. Membungkus alat yang akan disterilisasi dengan kertas sebelum dimasukkan ke dalam autoklav. Media dengan menggunakan PDA seberat 9,8. Menuangkan aquades sebanyak 300 ml ke dalam tabung Erlenmeyer, dan setelah itu larutan PDA ini dipanaskan di atas hot plate, diaduk secara perlahan. Memasukkan alat yang sudah dibungkus dengan kertas, larutan PDA, dan aquades ke dalam autoklav. Lalu tutup autoklav tersebut dan tunggu selama 1 jam. Dan setelah 1 jam, buka penutup autoklav, lalu ambil alat serta larutan PDA dan aquades yang sudah disterilisasi. Keluarkan alat, larutan PDA, dan aquades yang sudah disterilisasi. Kegiatan selanjutnya adalah menuangkan larutan PDA untuk dijadikan sebagai media pada cawan petri. Dan kegiatan ini dilakukan pada laminar airflow. Setelah itu, dilakukan pengambilan hifa tempe dengan menggunakan tusuk gigi. Apabila hifa tempe sudah didapatkan, letakkan hifa tempe tersebut ke dalam media yang berada pada cawan petri tersebut dan letakkan secara membentuk segitiga. Bungkus cawan petri menggunakan plastik wrapping dan beri label di atasnya. Timbang tape, lalu letakkan tape tersebut pada cawan petri dan beri larutan NaCl. Setelah itu dihancurkan sampai tape menjadi halus. Apabila sudah halus, letakkan tape tersebut pada tabung reaksi. Tutup tabung reaksi tersebut dengan menggunakan kapas yang sudah dipijarkan di atas api. Setelah itu, homogenkan tape yang terdapat dalam tabung reaksi. Potong cabai yang kulitnya terdapat warna kehitaman. Lalu potong cabai tersebut dan letakkan pada larutan Clorox selama 1 menit. Lalu setelah 1 menit pindahkan ke dalam alkohol dan diamkan selama 1 menit juga. Setelah itu pindahkan ke aquades dan diamkan selama 2 menit.
Setelah itu, angkat cabai yang terdapat dalam aquades dan dikeringkan di atas tisu yang sudah disterilkan. Setelah cabai tersebut kering, lakukan penanaman pada media dan diletakkan pada 3 titik membentuk segitiga. Bungkus dengan plastik wrapping. Langkah pertama pada pemurnian tape dan tempe yakni memijarkan jarum ose hingga kemerahan. Kemudian diamkan sejenak jarum ose, lalu ambil biakan. Setelah itu, lakukan penggoresan zigzag pada media. Setelah melakukan penggoresan, kemudian pijarkan kembali jarum ose, lalu bungkus cawan petri dengan plastik wrapping. Langkah pertama pada pemurnian tempe, yakni memijarkan pisau bedah di atas api bunsen. Kemudian ambil biakan pada tempe dengan memotong sedikit media beserta hipa menggunakan pisau bedah. Kemudian letakkan biakan pada media. Di sini kami melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Tetapi dikarenakan adanya miskomunikasi, di mana seharusnya cukup 1 kali pengambilan media dan diletakkan pada 1 titik. Kemudian membungkus cawan petri dengan plastik wrapping. Lalu beri label pada cawan petri. Hidupkan bunsen. Pijarkan sisi cawan petri dekat bunsen. Lalu ambil metilen blue menggunakan pipet tetes dan letakkan pada kaca preparat. Lalu ambil hasil pemurnian menggunakan jarum OC dan letakkan pada kaca preparat, lalu homogenkan. Sebelum itu persiapkan dan nyalakan mikroskop, lalu letakkan kaca preparat pada meja objek, atur perbesaran lensa dan fokusnya. Ambil aquades dengan menggunakan pipet tetes dan selanjutnya letakkan pada kaca preparat. Pijarkan sisi cawan petri dan jarum OC di atas bunsen. Lalu ambil pemurnian tempe menggunakan jarum OC dan setelah itu diletakkan pada kaca preparat. Dan tutup menggunakan kaca objek. Lalu letakkan kaca preparat tersebut di atas meja objek dan amati melalui mikroskop. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari praktikum kelompok kami. Yang pertama ada hasil dari penanaman sampel tempe, tape, dan juga cabai yang telah didiamkan selama 72 jam. Lalu selanjutnya ada hasil dari
pemurnian pada tapai. Nah, pada hasil pemurnian dari isolat tapai ini kami menemukan kamir dengan bentuk yang bulat. Kemudian pada gambar di samping juga terlihat morfologinya, dan dari hasil pengamatan dapat kami simpulkan bahwa pada kamir ini tidak memiliki flagela untuk bergerak atau alat gerak lainnya, dan juga memiliki bentuk yang bulat. Dan kamir ini merupakan divisi Ascomycotina. Pada hasil pemurnian tempe, setelah diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali, kami menemukan cendawan dengan spesies Rhizopus oryza, di mana ini merupakan spesies yang memang ditemukan pada ragi tempe. Dapat dilihat di hasil pengamatan, terlihat bagian-bagian morfologi dari Rhizopus oryza yang teridentifikasi, yaitu sporangium, apophysis, sporangiofor, stolon, dan rhizoid. Rhizopus oryza memiliki tipe hifa yang tidak bersekat, sehingga termasuk ke dalam cendawan jenis Zygomicota.